Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Septian. Di sini saya akan menjelaskan sistem absensi mahasiswa STIMIK Sumedang berbasis RFID. Sistem absen berbasis RFID merupakan sistem absen yang umum digunakan di berbagai sekolah ataupun kampus. Mengapa demikian? Sehubung dengan adanya masa pandemi dan sangat mendukung sekali ke 4.0 dan semuanya harus berubah menjadi berbasis online. Nah, dari situlah pemikiran seorang akan berkembang dan banyak menciptakan produk-produk dan sistem terbaru. Begitu pula dalam pendidikan, yaitu mengenai absensi. RFID itulah yang baru-baru ini diterbitkan. Sehubung dengan masuknya tugas UAS, kita harus menjelaskan di bagian spesifikasi yang dibutuhkan dalam merancang membuat aplikasi. Selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL yang ada pada sistem absen mahasiswa STIMIK Sumedang yang berbasis RFID ini. Ada beberapa istilah yang ada di dalamnya. Yang pertama ada SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yang merupakan dokumen hasil analisis yang berisi tentang spesifikasi kebutuhan dari user. Yang selanjutnya ada IEEE, Institute of Electronical and Electronic Engineer, merupakan standar internasional. Jadi gini, apabila kita membuat sebuah teknologi harus memenuhi standar. Nah, standar ini dinamakan IEEE. Nah, gitu. Terus selanjutnya ada Software Requirement Specification atau SRS, hampir sama dengan SKPL. Terus ada Data Connect Diagram, merupakan diagram yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungannya. Selanjutnya ada Data Flow Diagram atau diagram yang menggambarkan aliran data dan proses yang terjadi di dalam si sistemnya. Nanti kita akan ada yang menjelaskan. Terus ada Sistem Informasi Poliklinik atau itu di tampilan depan. Pokoknya ini aplikasi ini bakalan dipakai atau digunakan oleh user gitu. Terus ada BDMS, Database Management System Software atau database. Udah pada tahu kan, tempat penyimpanan sebuah data. Terus ada user. Nah, user ini yang tadi yang menggunakan sebuah sistem SIP. Jadi SIP ini kayak adminnya, user ini kayak yang pakainya gitu. Terus ada IRD, Entity Relation Diagram, merupakan diagram yang menggambarkan relasi antara entitas dan atribut dari masing-masing entitasnya. Sistem aplikasi ini sangat bermanfaat untuk kegiatan absensi karena bisa diakses dalam bentuk mobile ataupun website. Ketersediaan data penyimpanan, data input pun terus-menerus dikontrol oleh seorang operator atau administrator karena untuk tidak terjadinya sebuah error dalam aplikasi ini. Selanjutnya, keamanan masing-masing user pun akan dijaga oleh bagian administrator karena hak dan tugasnya pun akan berbeda, terutama yang menyangkut di bagian input absen. Mahasiswa dan juga dosen akan memiliki sebuah perbedaan. Kebutuhan aplikasi ini menggunakan antarmuka berbasis web dan perangkat keras berupa handphone. Pengguna mengoperasikan handphone sesuai dengan fitur pada handphone tersebut. Inti antarmuka berbasis web, pengguna mengoperasikan menggunakan keyboard dengan sistem operasi Windows. Perangkat keras, sistem SIP ini berjalan di atas perangkat keras, komputer dan handphone. Masing-masing perangkat keras merupakan komponen penting dalam aplikasi ini. Perangkat lunak, aplikasi ini menggunakan Carbit C++ untuk aplikasi pada handphone. Untuk viewer yang berbasis web, menggunakan framework Ajax, yaitu Ajax 5.0 dan bahasa pemrograman PHP. Sedangkan untuk database digunakan MySQL dan Web Server Apache. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil Maulani. Kita langsung saja, bisa diperhatikan pada gambar terlihat bahwa terdapat dua bagian dalam kasus ini, yaitu bagian satu sebagai mahasiswa yang hanya dapat melakukan aktivitas
aktivitas absensi dan melihat jumlah kehadiran dari mahasiswa tersebut. Berikutnya ada bagian dosen. Nah, si dosen ini hanya dapat melakukan aktivitas absensi dan melihat daftar kehadiran dari mahasiswanya. Namun, dalam semua aktivitas yang terlihat, aktor harus include atau daftar dan login terlebih dahulu. Selanjutnya bisa diperhatikan gambar kelas diagram. Di sana terdapat 4 kelas. Pertama kelas mahasiswa, kedua kelas log absen, ketiga dosen, keempat kelas. Tiap kelas ini saling berhubungan. Dari hubungannya itu bisa dilihat dari panah dari kelas ke kelasnya itu ada tanda panah, itu hubungannya. Dan tiap kelas itu memiliki variabel. Nah, di kelas mahasiswa terdapat variabel NIM, alamat, nama, jenis kelamin, umur, tempat tanggal lahir, nomor HP. Dan selanjutnya di kelas log absen terdapat ID log, terus tanggal absen, waktu, NIM, dan keterangan. Selanjutnya di kelas dosen terdapat NIF, nama, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan nomor HP. Di kelas-kelas terdapat ID kelas, tingkat, dan jurusan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram, di mana sequence diagram ini adalah untuk mendaftarkan mahasiswa atau dosen yang belum terdaftar ke dalam sistem absensi RFID tersebut. Nah, terlihat pada gambar. Di sini kita contoh ambil mahasiswa. Di sini mahasiswa ingin melakukan pendaftaran untuk absensi tersebut. Kita kumpulkan lagi terlebih dahulu untuk cek data. Di sini kita isi NIM, nama dan prodinya masing-masing. Kemudian kita masuk ke daftar akun. Di sini memasukkan ID dan password seperti di e-learning seperti biasa. Kemudian di sini kita melakukan login. Loginnya yaitu menggunakan dari daftar akun tersebut tadi, ID dan passwordnya kita masukkan. Kemudian kita dapat melakukan sistem absen menggunakan RFID tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari gambar di atas dapat dijelaskan mengenai aliran proses atau jalur aktivitas secara umum. Dalam sistemnya di mana pendaftar akan dicek seluruh biodatanya sebagai mahasiswa atau dosen. Kemudian mendaftar akun jika biodatanya telah diisi. Jika biodata lengkap, maka sukses. Jika tidak, maka kembali ke cek data atau looping. Baik, yang selanjutnya ada star chart diagram, atau bisa dikatakan ini sebuah step, langkah, ataupun algoritma yang dilakukan oleh aplikasi absen berbasis RFID ini. Seseorang diberikan sebuah tempat untuk mengisi data-datanya, atau bisa dikatakan ini sebuah database. Database ini harus dilengkapi secara lengkap. Apabila database-nya sudah lengkap, kita akan dimasukkan ke bagian pendaftaran. Di pendaftaran ini kita harus mengisikan sebuah ID dan password. Namun, apabila pendaftaran ini terjadi sebuah kegagalan, pendaftaran ini akan mengembalikan kita ke bagian database. Mungkin karena database kita yang belum terisi secara lengkap. Nah, apabila pendaftaran ini sukses, kita akan masuk ke bagian login. Di bagian login ini kita akan disuruh atau diperintahkan untuk mengisikan ID dan password yang kita daftarkan tadi. Setelah itu kita akan masuk ke dalam sebuah aplikasi absen yang berbasis RFID ini. Dan setelah itu kita akan bisa melakukan absen secara benar. Dan seperti itu. Baik, yang selanjutnya ada perancangan database.
Dalam perancangan database ini ada dua, yang pertama ada konseptual dan yang kedua ada fisikal. Dalam konseptual ini kita menggunakan 3 entitas. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua ada dosen, dan yang ketiga ada login absen. Di bagian mahasiswa harus melakukan dulu sebuah pendaftaran. Setelah itu mereka bisa melakukan sebuah absen. Begitupun dengan dosen harus melakukan sebuah pendaftaran dan mereka bisa melakukan sebuah absensi. Setelah itu, dosen itu banyak dan mahasiswa pun banyak. Dosen dan mahasiswa dipertemukan karena banyak dengan banyak maka akan memunculkan sebuah entitas baru, dan entitas ini bisa dikatakan kelas di dalam sebuah kelas. Mahasiswa dan dosen dipertemukan di dalam sebuah kelas. Nah, kelas ini merupakan entitas dari banyaknya dosen dan banyaknya mahasiswa sehingga memunculkan sebuah entitas baru, yaitu kelas. Di bagian konseptual ini harus diperlihatkan konsepnya yang ada dari mahasiswa itu. Mahasiswa harus mengisi yang tertera di bagian mahasiswa itu database-nya ada apa-apa saja, seperti yang akan dilihat dari layar ini. Terus selanjutnya dari dosen pun sama, ada bagian apa-apa saja di database-nya. Selanjutnya di bagian login absen pun sama, ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam login absen ini. Di database-nya harus apa-apa saja. Begitupun dengan kelas, bisa dilihat di tampilan layar ini. Selanjutnya bisa dicontohkan satu aja ya. Mahasiswa itu harus memiliki nama dan NIM. Nah, nama ini berarti pakai varchar. Takutnya namanya panjang, jadi kita bisa kasih varcharnya 20. Nah, terus mahasiswa pun memiliki sebuah NIM. Nah, NIM ini bisa kita kasih 15. Jadi tidak boleh mahasiswa memiliki NIM-nya lebih, angkanya atau hurufnya lebih dari 15 gitu. Jadi harus diterangkan, itu bagian di konsep. Kalau di bagian fisikal sama, menampilkan sebuah entitas seperti yang tertera pada layar ini. Sama saja entitas dan relasinya seperti apa. Namun di bagian fisikal ini tidak perlu untuk diperlihatkan, seperti bagian nama ini kan tadi kita masukkan 20. Jadi di bagian fisikal ini mah cukup namanya saja, nanti tinggal seseorang mengisikan nama itu. Apabila di dalam namanya ada angka, mungkin ada errornya bisa terlihat. Nah, seperti itu di bagian fisiknya, karena itu sudah masuk ke bagian fisiknya, tidak sebagian konsepnya. Mungkin itu perbedaan dari fisik dan konsepnya. Maintainability, sistem tidak memerlukan perawatan khusus, hanya berkaitan dengan permasalahan database-nya. Bila terjadi space penuh atau crash, karena sistem ini telah dibuat sedemikian rupa sehingga mampu memberikan keandalan dan stabilitas yang tangguh. Probability, sistem bersifat portable karena bisa digunakan di mobile maupun PC. Jadi bisa digunakan di handphone maupun komputer kita masing-masing. Batasan perancangan, sistem diimplementasikan pada sistem operasi berbasis Windows menggunakan bahasa pemrograman Java NetBeans dengan database MySQL 1.5. Sekian presentasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang menonton maupun mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video maupun materi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.